Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Alhamdulillah, segala syukur dan puji kita kepada Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmat dan inayahnya kepada kita sampai pada detik ini, dan kita dapat pula diberi pula keluangan untuk iktikaf masjid sampai nanti waktu Isya masuk. Mudah-mudahan pahala iktikaf kita dan pahala bacaan hadis ini menjadi amal soleh bagi kita. Mari kita bersalawat kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yaitu hadis yang ke-304 di halaman 122. Bismillahirrahmanirrahim. Bab al-basti fir rizki. Bab lapang dalam rezeki. 204. An Anasin ibni Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa lahu fi asarihi falyasil rahimahu. Anas meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu, siapa yang senang atau menyukai untuk dibukakan atau dilapangkan baginya rezekinya, wa an yunsa lahu fi asarihi, dan ditunda baginya umurnya pada peninggalannya, falyasil rahimahu, maka hendaklah hubungkan silaturahim, maka hendaklah hubungkan rahimnya. Ini hadis ini juga cukup populer, viral di kalangan ustaz, dan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bukan satu tempat, tapi paling tidak ada dua tempat Imam Bukhari menukilkan hadis ini. Satu ini yaitu di bab Kitabul Buyu', yaitu kitab jual beli. Satu lagi di jilid 10 kalau Jawahirul Bukhari dari satu cetakan, yaitu di Kitabul Adab, di kitab adab. Hadis ini di kitab buyu' ini, kitab jual beli ini, hadis yang ke 2067. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Muhammad ibnu Abi Yaqub Al-Kirmani. Kemudian Al-Kirmani mengambilnya dari Yahya. Dari Yahya mengambilnya dari Yunus. Yunus seorang tabi'in Ini banyak nama Yunus. Jadi guru syekh saya dari riwayat Imam Bukhari. Dari Yunus mengambilnya dari Az-Zuhri. Az-Zuhri dari Anas bin Malik ini. Ini yang di Kitabul Buyu' yang kita baca ini, matannya di situ. Karena ada macam-macam matannya. Ada wa ayyun sa'alahu fi umurihi, bukan asari, fi umurihi. Jadi saling menjelaskanlah. Yang di kitab Al-Adab itu beda jalurnya.
diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada hadis yang ke-5985. Nah, di kitab Al-Adab. Isinya sama. Nah, itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibrahim Ibn Munzir, diambil dari Muhammad Ibn Ma'lin. Ibn Ma'lin meriwayatkan dari Sa'id Ibn Abi Sa'id. Sa'id Ibn Asmi meriwayatkan dari Abu Hurairah. Jadi jalur Abu Hurairah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan mendengar Rasulullah langsung mengucapkan hadis ini. Baik Anas ini mengatakan sami'tu, mendengar. Berarti itu di riwayat Abu Hurairah juga seperti itu. Berarti hadis ini jelas didengar oleh para sahabat yang diucapkan oleh Nabi ini dengan tunjuk ajar yang berisi kunci-kunci dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umur. Nah, yaitu kuncinya falyasil rahimahu, maka hendaklah hubungkan rahimnya. Nah, jadi yunsa'a itu yuakhar ditunda. Ya, ditunda atau diperpanjang. Apa yang dimaksud dengan rahim itu dijelaskan oleh musannif, yaitu kullu zi rahmin mahram. Nah, kullu zi rahmin mahram. Kullu zi rahimin mahram. Saya juga baca. Jadi ucapnya silaturrahim, bukan silaturrahmi. Karena rahim itu yang dalam bahasa Arab digunakan. Kullu zi rahimin mahram, bukan muhrim ya. Kalau muhrim itu orang yang sedang ihram artinya. Sedangkan mahram ini itu ada pribadi-pribadi. Di setiap rahim itu ada melahirkan pribadi-pribadi yang dia tempat haramnya. Maksudnya haram dinikahi, haram dijadikan persemendaan. Awil waris, atau ada warisnya. Awil qarib, ada atau kerabat. Jadi di rahim itulah muncul apakah namanya itu mahram kita, yaitu ibu kita, anak-anak perempuan kita, ya, bibi kita dari saudara ayah, bibi dari saudara ibu, petek itu ya. Nah, itu juga mahram. Kemudian juga apa lagi, anak-anak saudara kita, anak-anak gadis saudara kita, baik saudara perempuan atau saudara laki-laki, itu ponakan kita, itu mahram. Haram diambil sebagai semenda atau istri. Kemudian apa lagi yang haram? Itu yang hubungannya dengan rahimnya. Ada yang hubungan itu memang dari rahim itulah orang-orangnya. Ada yang mahram itu yang disebabkan oleh persemendaan tadi. Misalnya ibu-ibu istri kita, siapa itu? Ibu mertua, mahram. Ya. Kemudian anak gadis yang di bawah pemeliharaan kita, yang kita sudah campur dengan ibunya, itu mahram juga, tak boleh dinikahi. Kemudian juga ibu susu kita, wal ummahat allati arda'nakum. Kemudian melahirkan saudara-saudara susu, saudara-saudara perempuan sesusu, itu tidak boleh, haram. Ya. Itu yang disebabkan oleh persemendaan. Dan juga
isteri dari anak-anak kita, anak-anak kandung kita, yaitu menantu. Mahram juga. Dan juga haram juga, menjadi mahram juga mempersandingkan dua bersaudara. Tidak boleh, haram. Mahram. Nah itu yang mahram disebabkan persemendaan, musaharah, dan haram yang disebabkan oleh rahim. Tapi yang disebut dalam hadis ini utamakan atau prioritasnya adalah rahim yang sedarah itu tadi, ya, yang hubungan darah. Nah itu kuncinya kalau kita selalu menghubungi berhubungan, saling membantu, maka itulah kunci kita dibukakan oleh Allah rezeki kita dan dipanjangkan atau ditunda, ya, dilamakan itu sebutan kita, ya, bekas-bekas kita disebut, ya, bisa umur kita ditambah, bisa juga sebutan kita diingat orang seolah-olah kita masih hidup, itu juga disebut juga panjangnya umur. Karena di sini ada diriwayatkan di sini. Jadi bagaimana menghubungkan silaturahim itu? Ya, boleh dengan bilmal, dengan harta, itu yang jelas. Bantu mereka, ya, saudara-saudara kita itu. Wabil khidmah, dan dengan servis pelayanan. Nah, kalau tidak punya harta, maka berilah layanan kepada saudara-saudara kita, kepada mahram-mahram kita. Jangan kalau kita menghubungkan silaturahim dengan niatnya bukan niat bekerja. Kalau bekerja tentu ada upah. Kita sudah lama enggak ketemu, kita ingin menghubungkan silaturahim kita dengan saudara itu, beri pelayanan dia. Nah, khidmah. Mau apa dia? Misalnya dia baru balik dari rantau, nah, cari tempatnya, tempat dia, dibantu dia. Itu namanya khidmat. Wabiz ziarah, dan termasuk kunjungan-kunjungan. Nah, jadi kita mengunjungi sanak saudara itu berarti itu menghubungkan silaturahim. Nah, cuma di musannif menjelaskan hubungannya dengan takdir. Karena ketika kita diciptakan oleh Allah dalam rahim kita, maka nasib kita itu sudah ditentukan. Rezeki juga sudah ditentukan. Bagaimana pula bisa menambah atau membukakan rezeki? Kata musannif, wal jawab anna ma'nal basti, sesungguhnya mana membukakan itu, membuka pada rezekinya, yaitu al barakah. Ya, jadi bertambah-tambah dia rezekinya, berkahnya, ya. Berkah itu apa? Manfaat atau efek positif dari harta kita itu. Nilai tambah, ya, nilai tambah. Jadi itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kalau mau sembuh, seringlah bersedekah kepada kerabat kita. Nah, sedekah itu, apabila sedekah kita itu rezeki kita itu kita berikan dengan ikhlas untuk menghubungkan silaturahim, mungkin badan kita jadi sehat. Nah, itu namanya berkah. Itu nilai tambah. Ya. Silah sedekah. Karena as-silah menghubungkan itu, perbuatan menghubungkan itu adalah sedekah. Jadi senang, ya, terikat kembali tali persaudaraan antara kita yang mungkin sudah lama tidak jumpa atau putus.
ya, atau juga memperbaharui persaudaraan kita dengan kunjungan-kunjungan atau dengan pelayanan atau dengan sedekah-sedekah kita berupa harta. Wa taziru fihi fayamunnu biha. Dan bertambahlah dengan demikian kalau badan kita sehat, kerana kita menghubungkan silaturahim, kita pun tidak terhalang untuk menjadi rezeki, sehingga rezeki kita itu tumbuh, ya, disebabkannya. Wa fil umur husulul quwwah fil jasad. Dan dalam umur itu, ya, dengan melakukan hal yang tadi itu, adanya kekuatan pada tubuh. Hasilnya atau wujudnya energi dalam tubuh, al-quwwah, ya. Wa yabqa sana'ul jamil alal alsinah, dan abadi, ya, lestari pujiannya yang indah, yang bagus atas lidah orang, ya. Artinya setelah kita tidak ada, disebut-sebut orang, walaupun kita tidak mengharapkan itu, tapi nama kita itu disebut-sebut orang. Itu juga berarti tambahnya umur kita. Artinya dalam kehidupan orang masih hadir kita dengan yang disebut oleh lisan mereka. Faka'annahu lam yamut, seolah-olah tidak mati, atau belum mati. Faka'annahu lam yamut, seolah-olah belum mati, karena masih disebut-sebutkan jasanya. Nah, itulah apanya, dan ada yang menarik di sini, yang diriwayatkan dari Amr ibn al-As, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu innal insan la yasil rahimahu, sesungguhnya manusia itu menghubungkan rahimnya, ya, silaturahim. Wa ma baqiya min umuri illa salasa, dan umurnya kebetulan hanya tinggal 3 hari. Berkat dia menghubungkan silaturahim hari itu, maka umurnya diperpanjang menjadi 30 tahun. Kan hebat tuh. Fayazidullah ta'ala fi umri salasina salah, maka Allah menambah umurnya itu 30 tahun, ya. Padahal tadinya tinggal 3 tahun lagi, ya, 3 hari lagi, ya. Berkah dia bersilaturahim itu, Allah tambah umurnya menjadi 30 tahun. Dan sebaliknya, orang yang tidak mau bersedekah, tidak mau menghubungkan silaturahim maksudnya, dan ketika itu umurnya tinggal 30 tahun, maka disegerakan oleh Allah menjadi 3 hari. Maka ini, ya, dorongan bagi kita supaya jangan memutuskan silaturahim dengan sanak saudara kita, supaya tetap utuh, baik waktu mereka hidup, ya, itulah caranya, dengan mal, dengan khidmah, dengan ziarah, dengan mengunjungi mereka. Jadi jangan senang-senang berkunjung kepada sanak saudara kita. Nah, tinggal kita mengamalkannya. Ya, ini tausiah Rasulullah yang luar biasa. Jangan dipikirkan, jangan diperdebatkan juga, kan umur kita sudah ditentukan. Kok bisa nambah-nambah? Ya. Itu kita tidak tahu. Ada dalam ilmu Allah. Ilmu Allah itu mencakup semuanya. Allah saja yang tahu. Ya. Kalau toh kita ditambah umurnya 30 tahun, berarti sudah ada juga dalam ilmu Allah. Kalau kita diperpendek umurnya menjadi 3 hari, yang seharusnya 30 tahun, sudah ada juga dalam ilmu Allah. Ya. Jadi, tapi hal semuanya itu terjadi akibat amal kita, usaha-usaha dan ikhtiar kita, terjadi hal-hal yang seperti itu. Yang pokoknya atau yang penting kita
menjaga hubungan baik kita dengan sanak saudara. Itu prioritas pertama. Nah, kalau sudah baik, bisa dilebarkan kepada hubungan ukhuwah, namanya persaudaraan, yang tidak terikat dengan darah tadi. Misalnya itu karena persemendaan tadi. Ya, kita diperluas. Kalau sudah baik juga, kita perluas lagi ukhuwah fiddin. Ya, apa namanya itu? Persaudaraan sesama seagama. Ya, karena kita ini kata Rasulullah SAW bersaudara. Al-muslimun itu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu bersaudara. Jadi dipersaudarakan oleh Allah SWT. Itu level yang berikut. Nah, kalau kita sudah baik semua, kembangkan lagi itu ukhuwah, ya, mau ukhuwah sebangsa, ya, ukhuwah kemanusiaan, ya, ukhuwah lain boleh, ya. Artinya, tapi yang pokok itu adalah kita menghubungkan rahim kita yang ada hubungan darah. Apakah itu yang dekat atau yang jauh? Ya, tentu prioritasnya yang dekat-dekat dulu. Ya, sama juga tadi, sudah baik yang dekat-dekat, diperluas dengan yang agak jauh. Ya, dan itu akan berkesan, dan itu akan menambah atau membuka. Itu sudah banyak dibuktikan oleh orang, terbuka rezekinya. Ya. Dan juga orang-orang yang seperti itu lama dikenang orang. Ya. Nah, itulah kalau dimaknai panjang umur itu kenangan yang lama, kenangan yang abadi boleh. Karena di sini di matan sini anyun sa'alahu fi asari, artinya kenangan terhadap kebaikan-kebaikan itu tetap tinggal dia, bekas-bekasnya, sehingga dikenang orang terus seolah-olah dia tetap hidup. Atau juga makna harfiahnya dalam matan yang lain, dipanjangkan umurnya. Bisa jadi seperti dalam hadis Amr bin As tadi, yang sedianya dia sudah mati dalam 3 hari ini, dipanjangkan oleh Allah menjadi 30 tahun. Atau sebaliknya, yang dia harusnya masih berumur 30 tahun lagi ke depan, diperpendek oleh Allah menjadi 3 hari. Bisa. Nah, kalau ada yang akan kita diskusikan, persilakan.